Pagi. Ketemu lagi sama Kak Mila, Kak Anita, Kak Kak Nana. Kita mau sekolah minggu bareng, kita mau nyanyi, juga mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo, siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Ya, semua pasti sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berdiri yuk, kita mau pujikan sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Tepuk tangan ya. Selalu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Sekarang kita mau awali, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Kau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah kembali. Tuhan, mampukan kami untuk beribadah dengan baik, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi Kau yang mempersatukan kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Saat ini tadi kita sudah belajar tentang taat ya Kak Mila. Ya. Tentang bagaimana kalau kita disuruh orang tua, bagaimana kalau kita dipanggil sama orang tua, apa yang harus kita lakukan. Tapi ada satu lagi yang harus kita lakukan untuk menjadi taat, yaitu kita harus bisa bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberikan kita apa ini? Tangan, kaki, terus mulut. Nah, kita mau lakukan apa dengan yang sudah Tuhan berikan pada kita? Kita sama-sama memujikan tanganku kerja buat Tuhan. Sambil pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Lagi ya, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, kita harus bisa menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, seperti tangan, mulut, dan kaki kita. Betul kan ya? Betul. Kita juga sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan biar kita bisa lebih mengerti lagi akan artinya taat melakukan tugas kita. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kemarin Bejo ke gereja kan? Terus ketemu sama Kak Grace. Nah, sama Kak Grace, Bejo dikasih PR. Tapi bentuk PR-nya teka-teki. Apa ya kira-kira ya? Kak Grace cuma bilang 7 orang melayani para rasul. Apa ya kira-kira? Bejo mau telepon teman Bejo di Jakarta, namanya Supri. Hai Supri. Hai Bejo. Apa kabar Supri? Akhirnya telepon-teleponan. Kabarku baik dong Jo. Sehat Aku lagi kan?
Ini minum kopi. Wah, suka kopi toh ternyata. Sehat kan, Sukri? Ah, sehat. Kamu gimana, sehat di sana? Oh iya, sehat-sehat. Sukri, Ya, Jo, kenapa? butuh bantuan kamu nih. Bantuan apa? Nah, ini Kak Grace kasih PR, pecahin teka-teki tentang cerita Alkitab. Oh, cerita apa? Ada clue-nya Nah, nggak? nah, Kak Grace itu cuman kasih clue, cuman kasih bantuan, bilang 7 orang, kemudian Ya, melayani umat, dan heeh. para rasul. Ah, Bejo bingung nih. Sukri tahu nggak? 7 orang melayani Ya, umat, para rasul. Itu cerita apa ya? eh, eh, sebentar. Aku pikir dulu ya. Jangan lama-lama Eh, ya. eh, eh. Oh, aku tahu. Apa, apa, apa? Aku tahu. Aku tahu, Jo. Apa, Sukri? Itu tuh. Kayaknya cerita tentang 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk membantu melayani umat Tuhan. Hah? 7 orang dipilih rasul? Gimana tuh ceritanya? Itu loh. Masa kamu belum pernah dengar sih? Cerita itu ada di Eh, kisah para rasul. lupa, lupa. Bejo lupa. Ah, kamu gimana sih? Paling kamu suka Ceritain nggak dong. perhatiin nih. Ya, gitu deh. Ya, ya, ya. Nih, nanti Bejo, kamu bisa baca jelasnya di kisah para rasul 6 ayat 1 sampai 7. Bentar, bentar, bentar. Aku catat ya. Kisah Rasul Ya, 6 ayat 1 sampai 7. Oke? ya betul. Jadi, pada saat gereja mula-mula mulai berkembang, itu semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongan oleh para rasul. Oh, Namun masalahnya, jumlah orang yang butuh ditolong itu lebih banyak dari para rasul. oh, jadi ceritanya jemaatnya lebih banyak daripada para rasul ya? Betul ya, Sukri? Iya, terus yang kesusahan juga lebih banyak. Hah? Kesusahan? Iya, makanya mereka butuh ditolong. Oh, cuman 7 orang ya? Iya, jadi 7 orang yang dipilih sama para rasul. Lah, kalau jemaatnya banyak, 7 orang cukup. Cukup lah. Kan Hmm. mereka itu yang membantu untuk mengawasi. Tentunya pasti ada orang lain yang membantu Oh, supaya gitu. pendistribusian makanannya itu bisa berjalan dengan baik. Oh, nah, yang dilakukan mereka apa sih? Jadi mereka tuh ya, mereka menolong para janda yang miskin. Terus para janda pada waktu itu kan kesulitan sekali, Jo. Mereka pokoknya susah deh. Mau bekerja juga susah. Kalau sekarang mah enak. Ada ibu direktur, ibu dokter. Nah, pada masa itu nggak bisa kayak begitu. Wah, kasihan sekali ya waktu itu ibu-ibu janda. Nah, terus gimana dong? Nah, makanya para rasul itu memilih 7 orang itu supaya menolong orang lain, para janda, yang miskin, yang kesusahan, supaya mereka juga mendapatkan pertolongan. Oh, gitu. Eh, berarti para rasul dan 7 orang itu kalau seperti sekarang kerja kelompok gitu ya, Kri? Nah, iya betul juga. Bisa tuh. Berarti ada tugasnya masing-masing, saling melengkapi. Gitu ya? Iya. Wah, keren Dan ya. iya betul, keren sekali. Terus Pokoknya apa mereka lagi? pokoknya mereka itu melakukan tugas yang sudah diberikan itu dengan sukacita dan penuh ketaatan. Bentar, aku catat. Sehingga Aku catat. Dengan sukacita dan penuh ketaatan. ya, dan apa yang mereka lakukan menolong para rasul sehingga para rasul bisa fokus memberitakan firman Tuhan. Ah, enak ya kalau saling membantu. Kalau kita juga bisa berbuat gitu nggak, Sokri? Bisa dong.
Pak Pendeta cerita tentang firman Tuhan. Lah, kita terus ngapain dong? Ya kita membantu, misalkan kalau ibadah kan ada yang nyanyi, terus ada yang main musik, ada juga yang membantu menyambut. Kalau Ada edarin juga kantong persembahan boleh? boleh, Asik. kan apapun pelayanannya, nggak ada yang lebih besar ataupun lebih kecil, semuanya sama. Yang penting dilakukan untuk Tuhan. Betul. Betul, setuju sama Sukri. Yang penting buat Tuhan ya. Iya, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Oke, semuanya punya bagiannya masing-masing gitu ya. Kayak kalau di Ya, rumah, mamanya Bejo masak, terus papanya Bejo bekerja. Bejo tugasnya ya ngabisin betul. makanan. Ya, bagian kita ngabisin makanan, betul. Bercanda. Tapi ngomong-ngomong, Sukri, Ya, itu tadi 7 orang dipilih, memangnya dasarnya apa sih? nah ini nih ternyata yang penting nih. 7 orang itu dipilih bukan sembarangan. Bukan Tapi sembarangan. nanti bukan. Jadi nggak sembarang orang dipilih, tapi para rasul itu menentukan kriteria, Apa itu kriteria? syarat-syarat supaya Syaratnya dipilih. apa itu? Nih ya, aku lihat di Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Nih aku baca nih. Aku sambil nulis ya. Ya, dikatakan, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Catat nih Jo, terkenal baik. Terkenal baik. Apalagi? Dan yang penuh roh dan hikmat. Penuh roh dan hikmat. Penuh roh itu terus gimana coba? Penuh roh itu jadi memang hidupnya itu benar-benar dipimpin oleh roh Tuhan, roh kudus. Roh kudus, oke. Dan bijak itu pinter gitu ya? Ya, hikmat. Jadi dia tahu bagaimana harus menentukan keputusan. Tahu Harus yang bertindak dengan baik. tepat dan benar. Oke, yang baik dan benar tahu ya. Iya. Apalagi? Udah dari 3 kriteria itu doang. Kenapa enggak dibilang harus nilai matematikanya 100? Atau harus pintar ini dan pintar itu ya? Iya. Nah, itulah yang Tuhan mau melalui apa yang diminta oleh para rasul. Jadi yang terpenting itu bukan skill, tapi tentang hati. Bukan skill, bukan keterampilan, bukan jago matematika, bukan jago main game, tapi hati ya? Iya. Bayangin, Jo, dikatakan terkenal baik. Coba Jo, seluruh orang mengetahui bahwa orang ini baik. Berarti bukan cuma 1-2 orang yang tahu dia baik, tapi semua orang. Gitu ya? Iya. Ada lagi nggak, Sukri? Udah tadi itu doang, sama penuh roh dan hikmat. Oke. Sepertinya teka-tekinya dari Kak Grace sudah terjawab. Ya. Thank you ya, Sukri. Sama-sama, Jo. Senang banget bisa video call sama kamu. Sama aku juga. Magelang gimana? Udah mulai dingin belum? Magelang kemarin sempat hujan, tapi ini sudah terang lagi. Dingin dong. Kan udah mulai masuk bulan Juni, Juli, Agustus. Masih panas kadang-kadang. Nanti salam buat hai-hai ya. Oke. Salam buat semuanya di sana. Ya, salam juga ya buat teman-temanku semua di GKI Pajajaran. Dadah. Bye. Ya, gimana tadi firman Tuhannya? Kita diajarkan untuk apa, adik-adik? Apa Kak Mira? Kita diajarkan untuk apa? Taat melakukan tugas kita. Taat melakukan tugas kita dengan apa? Dengan apa yang kita
miliki. Misalnya saat di rumah seperti sekarang ini, kalau orang tua sedang membutuhkan bantuan, apa yang kita lakukan sebagai anak-anak? Kita bisa membantu orang tua. Misalnya apa Kak Mila? Misalnya menyapu, bisa Ya. mencuci piring, Ya, bisa apa lagi? kalau pagi bangun Kalau tidur, Oh, membereskan tempat tidur itu Ya. bisa kita lakukan. Itu membuat kita untuk belajar taat dengan kemampuan kita. Betul. Seorang anak Tuhan yang taat mencerminkan bahwa dirinya adalah Laskar Kristus. Kita mau belajar menjadi Laskar Kristus, kita mau pujikan saya Laskar Kristus ya. Pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya apa? Tapi saya Laskar Kristus. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.